Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qudusul azizul alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tiada untayan mutiara kata yang paling indah dan sempurnanya melainkan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Dan keluhurannya tidak bisa kita ukur, yang kasih sayangnya senantiasa terkucur bagaikan air mancur. Nah, oleh karena itulah wajib bagi kita senantiasa bersyukur agar kita tidak termasuk hamba yang kufur, sebab hamba yang kufur kelak akan di alam kubur akan disiksa hingga hancur bagaikan bubur. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam. Beliau adalah manusia yang hebat, masyhur dari laut sampai ke darat, dan nama beliau disebut-sebut di dalam kitab dan bahkan dikumandangkan saat azan dan iqamat. Beliaulah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, keluarga besar Madrasah MTSN Negeri 1 Kota Waringin Barat, khususnya anak-anakku Madrasah MTSN Negeri 1 Kota Waringin Barat, tausiah kita hari ini mudah-mudahan akan menambah bahan pelajaran kalian di rumah walaupun kita melalui daring. Maunjun iwak di pinggir sawah, iwak didapat di gangan asam. Izinkan ibu untuk bertausiah. Anak-anakku, pasang telinga supaya paham. Hadirin yang semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita diciptakan memiliki tujuan yang jelas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul anak-anakku? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hadirin rahimakumullah. Semua langkah kaki kita, gerak-gerik tubuh kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi akan menjadi nilai ibadah jika sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, anak-anakku Madrasah MTSN Negeri 1 Kota Waringin Barat, Ibu mau bertanya,
Tidur itu ibadah atau bukan? Mari kita membahas tentang tidur. Tidur tidak menjadi ibadah jika tidurnya tidak sesuai dengan syariat. Namun, tidur akan menjadi ibadah jika sesuai dengan syariat. Contoh, sebelum tidur kita berwudu, lalu baca doa, lalu kita niatkan untuk beristirahatkan badan kita supaya lebih kuat. Maka tidur yang demikian inilah yang akan mendapat nilai pahala. Dan di dalam tidurnya pun Allah akan menjaga kita. Sebaliknya, kalau tidur tidak menggunakan membaca doa ataupun berniat, maka tidur yang demikian tidak akan mendapat pahala. Mau tidur loncat kasur, setelah itu langsung ngorok, maka di dalam tidurnya akan mendapat mimpi yang dikejar-kejar oleh hantu. Na'udzubillah min zalik. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku MTSN Negeri 1 Kota Waringin Barat yang soleh dan solehah. Jadi, pada hakikatnya ibadah ini bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar zikir, bukan hanya sekedar baca Al-Quran. Namun, semua langkah kita yang akan menjadikan nilai ibadah jika sesuai dengan tuntunan. Nah, maka oleh karena itulah kita diperintahkan untuk selalu mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua gerak-gerik beliau adalah ibadah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Rasulullah tidaklah berkata-kata dan berbuat sesuatu melainkan semuanya mengandung kebaikan yang bernilaikan ibadah. Hadirin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, hai generasi muda, hai pemuda penerus bangsa, anak-anakku madrasah MTSN Negeri 1 Kota Waringin Barat, yuk kita ikuti Rasulullah, yuk kita cintai Rasulullah, yuk kita baca sejarahnya Rasulullah dan juga orang-orang yang soleh. Anak-anakku madrasah MTSN Negeri 1 Kota Waringin Barat yang ibu cintai, jangan hanya mengidolakan artis-artis yang tidak jelas. Rambutnya dicat warna pink, telinganya pakai anting-anting, celananya juga compang-camping, giginya kuning-kuning, salamnya halo good morning cing. Na'udzubillah min zalik. Nah, bukankah Rasulullah pernah bersabda, almar'un ma'aman ahabban, seseorang kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengidolakan orang-orang yang soleh, seperti para pejuang Islam yang hebat-hebat. Ada Muhammad Al-Fatih, Tariq bin Ziyad dan lain sebagainya. Bagaimana kehebatan Muhammad Al-Fatih? Nah, anak muda ini yang mampu dia menaklukkan Konstantinopel di usianya yang masih sangat relatif muda, yaitu 21 tahun. Namun dia sudah menjadi panglima dan pemimpin prajurit, sehingga di bawah komandonya dia mampu menaklukkan kota Konstantinopel yang 11 abad lamanya. Tak ada yang mampu anak-anakku untuk menaklukkannya. Begitu juga dengan Tariq bin Ziyad. Dia dengan gagah perkasa untuk menyeberangi lautan menuju Andalusia Spanyol
yang hanya 13.000 pasukan, dia mampu mengalahkan 100.000 pasukan Roderis. Nah, sehingga Islam pada masa itu berjaya selama 600 lamanya di Andalusia Spanyol. Nah, saat itulah berkat kegigihan dan perjuangannya, itu semua adalah perjuangan orang-orang yang soleh. Itu tentunya bisa kita ambil sebagai motivasi. Kita telusuri kisah hidupnya, lalu kita ambil sebagai, tadi ibu katakan, adalah sebagai motivasi supaya kita menjadi pemuda-pemudi yang tangguh dan hebat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 9, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku Madrasah MTSN Negeri 1 Kota Waringin Barat yang soleh dan soleha. Dari ayat tadi kita mengetahui jangan menjadi orang yang lemah. Baik lemah mentalnya, lemah EQ-nya, lemah ekonominya, lemah cita-citanya, lemah ibadahnya, dan bahkan lemah imannya. Na'udzubillah min zalik. Anak-anakku Madrasah MTSN Negeri 1 Kota Waringin Barat yang soleh dan soleha, maka oleh karena itu kita ambil hikmah agar kita tidak menjadi generasi yang lemah. Maka kita harus mengetahui dulu bagaimana tujuan hidup kita yang tentu selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam tausiah saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa klik komen, subscribe di bawah ini sebanyak-banyaknya. Tiada langit yang tak berbintang, tiada lautan yang tak bergelombang. Tangis dan tawa permainan cinta, salah dan hilap permainan kata. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.